Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang belum kenal Bapak, kenalan dulu ya. Bapak namanya Fahmi Ardiansyah. Insya Allah nanti mengajar di kelas 5 ya. Mengajar mata pelajaran akidah akhlak untuk hari ini. Nah, jika anak-anak masih belum hafal nama Bapak Fahmi Ardiansyah. Yang belum kenal nanti bisa kenalan ketika sudah masuk sekolah ya, insya Allah. Nah, pasti anak-anak sudah kangen guru-guru di sekolah ya. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah ya anak-anak, supaya kita semua diberikan kesehatan ya, dihindarkan dari segala bentuk macam penyakit, dan kita semua dijauhkan dari wabah corona yang sedang ada sekarang ini. Ya, kita baca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa la kulliyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, kita sudah membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga dengan bacaan kita ini kita mendapatkan barokahnya ya, mendapatkan kesehatan dan dihindarkan dari macam bentuk penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materinya pada pertemuan hari ini yaitu membahas tentang kalimat thayyibah hauqalah anak-anak, dan asmaul husna al-qawi al-qayyum ya. Simak materinya pada penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materinya, membahas tentang kalimat thayyibah hauqalah dan asmaul husna al-qawi al-qayyum. Nah, yang kita bahas pertama adalah hauqalah anak-anak. Apa itu hauqalah? Ya, kalimat yang diucapkan atau dilantunkan ketika memohon pertolongan kepada Allah. Ini gunanya ya, berguna untuk memohon pertolongan kepada Allah. Pasti anak-anak sudah hafal ya bagaimana bacaan hauqalah. Yang belum hafal atau belum mengerti, kita lafalkan bersama-sama. Bagaimana lafadznya? Seperti ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, apa itu artinya? Artinya hauqalah yaitu tidak ada daya kekuatan melainkan dari pertolongan Allah. Nah, waktu ketika kapan untuk mengucapkan kalimat hauqalah? Nah, ini yang pertama, kapan? Ya, 1. Ketika melakukan pekerjaan berat anak-anak.
Nah, ketika melakukan pekerjaan berat, kita membaca dan melantunkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang kedua, pada saat kita sedang berpergian jauh ya, ketika sedang dalam perjalanan atau menaiki kendaraan, kita membaca hauqalah. Yang ketiga, ketika zikir ya, biasanya zikir setelah sholat ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu diamalkan juga bisa ketika sholat ya, zikir, ataupun ketika di pagi hari atau di malam hari ya. Zikir ketika juga ketakutan ya, ketakutan di malam hari atau ketika mau melewati jalan yang seram ya, bisa membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada ya kekuatan melainkan pertolongan Allah ya, supaya kita ditolong oleh Allah. Lanjutannya yaitu ada keutamaan membaca hauqalah. Jika anak-anak membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nanti anak-anak akan mendapatkan keutamaan hikmah ya. Apa saja keutamaannya? Yaitu satu, anak-anak, nanti insya Allah akan dapat menghapus dosa. 2, termasuk dalam amal soleh ya. Jika kita membaca hauqalah, insya Allah nanti akan mendapat pahala ya, dicatat oleh Allah ke dalam amal soleh ya. Ketiga, membuka pintu surga anak-anak. Nah, ini kita akan mendapatkan pintu surga ya, jika anak-anak membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah pintu surga terbuka lebar ya. Nah, kemudian harta simpanan di surga anak-anak. Bacaan hauqalah akan menjadi tabungan kita ya. Harta simpanan nanti kita jika masuk surga tinggal mengambil saja, tinggal memanfaatkan hasil yang sudah kita amalkan ketika masih di dunia anak-anak. Kemudian al-qawi ya, kita sudah masuk ke materi selanjutnya yaitu Asmaul Husna al-qawi. Apa itu al-qawi anak-anak? Nah, ini termasuk dalam Asmaul Husna yang setiap hari kita baca ya ketika di sekolah ya, artinya adalah maha kuat anak-anak. Nah, ini Allah akan memberikan kekuatan kepada hambanya. Siapa? Yaitu yang berjuang di jalan Allah anak-anak. Nah, karena Allah maha kuat, maha yang mempunyai kekuatan, insya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita anak-anak ya, supaya kita kuat, sehat ya, terhindar dari macam penyakit. Yang memberi kekuatan adalah Allah yang maha kuat al-qawi. Kemudian, nah, tidak ada yang bisa
menandingi kekuatan Allah ya. Selain kekuatan Allah, semuanya adalah apa Nana? Lemah ya. Selain Allah adalah lemah seperti makhluknya, ciptaannya ya. Kita ini manusia ini adalah makhluk yang lemah. Tidak bisa berdiri jika tidak ada kekuatan Allah ya. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa tercukupi kebutuhan kita jika Allah tidak menghendaki ya, yang maha kuat. Kemudian bagaimana cara meneladani ya, meneladani sifat Al-Qawi yang maha kuat? Nah, kita simak. Yang pertama ada kita harus supaya meneladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meyakini bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Ya, tidak ada yang lain kecuali Allah ya. Kita meminta doa, meminta bantuan semuanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, membantu orang yang lemah ya. Jika ada saudara kita, teman kita atau keluarga kita yang kesusahan, kita bantu ya. Kemudian siapapun yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim ya, kaum duafa yang kekurangan itu kita bantu ya. Kita tolong yang lemah ini, kita bantu. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Anak-anak, manjada wajada itu apa? Siapa yang bersungguh-sungguh akan pasti mendapatkan hasilnya ya. Nah, itu kita harus tidak mudah menyerah ya, tidak mudah menyerah. Terus berusaha, ikhtiar ya. Apapun yang kita lakukan ya, yang kita kerjakan, kita usahakan, kita harus tidak mudah menyerah. Contoh ketika kita mendapatkan kesusahan ya, kita harus terus berusaha anak-anak. Jika kita mendapat nilai yang kurang baik, kurang bisa anak-anak kurang puas ya, nanti harus berusaha belajar terus ya, terus belajar, jangan malas-malas, nanti akan mendapatkan hasilnya ya. Siapa yang belajar, berusaha, insya Allah akan mendapatkan nilai yang baik. Jika sebaliknya anak-anak malas belajar, tidak mengerjakan tugasnya, yaitu mendapatkan nilai yang kurang baik ya. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum anak-anak. Apa artinya Al-Qayyum? Yaitu Allah Maha berdiri sendiri. Jadi anak-anak, yang dimaksud Al-Qayyum adalah Allah itu yang maha berdiri sendiri. Jadi tidak ada yang membantu selain kekuatan Allah sendiri ya. Allah maha berdiri sendiri dalam menciptakan segala bentuk yang ada di dunia maupun di akhirat ya. Contohnya yang ada di dunia ya, semua makhluk alam semesta, baik yang di bumi maupun di planet ya.
Allah menciptakan bulan, planet-planet yang banyak, kemudian matahari yang di dalam bumi, yaitu makhluk manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Semua yang menciptakan adalah Allah yang maha berdiri sendiri. Semua yang mengatur rezeki, menghendaki sesuatu adalah Allah. Kemudian bagaimana cara sifat meneladani Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu satu, tidak merepotkan orang lain, anak-anak. Karena Allah mempunyai sifat Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, maka kita sebagai hambanya, sebagai manusia yang beriman kepada Allah, caranya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak merepotkan orang lain, anak-anak. Kemudian yang kedua, mau membantu pekerjaan orang tua ya, dengan senang hati. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi akidah hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ya. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, yang telah Bapak tulis di WA tadi. Terima kasih. Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.